Oke, halo teman-teman semua. Jumpa lagi dengan Awan Chai di sini ya. Duta Pajak Abal-Abal ya. Pelatih konsultan pajak kita yang pertama dan satu-satunya di Indonesia ya. Kita live Instagram teman-teman gratis ya di channelnya Pajak Smart setiap hari Senin jam 8 malam guys. Dan seperti biasa ya, gue disclaimer dahulu guys ya, bahwa semua yang gue sampaikan di video ini adalah pendapat pribadi gue 100% teman-teman ya. Ini bukanlah kajian akademis, tidak dapat dibuktikan kebenarannya, belum tentu juga sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku ya guys ya. Jadi mohon koreksinya apabila ada kesalahan gitu guys ya. Nah, walaupun gue seorang konsultan pajak resmi ya, masih resmi sekarang ya teman-teman ya, tetapi isi video ini bukanlah saran profesional konsultan pajak buat teman-teman semua ya. Anda semua tidak boleh dan tidak bisa menjadikan video gue ini sebagai satu-satunya pedoman bagi Anda untuk melaksanakan kewajiban perpajakan lu gitu ya. Karena kan masing-masing orang tuh punya kasus pajak yang berbeda-beda gitu guys ya. Mohon teman-teman konsultasikan dengan konsultan pajak Anda masing-masing ya, atau ke penyuluh di KPP apabila Anda mau bertanya yang lebih spesifik lagi ya tentang perpajakan Anda ya. Nah, Awan akan tersedia secara gratis teman-teman, secara langsung di live Instagram ya, Pajak Smart setiap hari Senin jam 8 malam. Oke, buat teman-teman yang belum tahu ya, kita promo dulu nih ya. Kita ada mini course baru nih di bulan Mei ini, sudah mau akhir bulan nih ya. Hari kemarin sudah launching beberapa hari yang lalu, yaitu mini course mengenai surat permohonan pengurangan angsuran PPh pasal 25 ya. Selama ini kan banyak orang bingung ya, gimana caranya membuat surat permohonan pengurangan PPh 25 di tengah-tengah tahun nih, karena mungkin dia mengalami penurunan omset dan sebagainya gitu ya. Khawatir terjadi LB di SPT tahunan badan nanti. Nah, di mini course ini teman-teman akan belajar template-nya langsung ya. Gue sudah bikinkan template-nya langsung buat teman-teman mengisi, tinggal di copy paste aja di komputer Anda ya, sehingga lu bisa membuat surat permohonan ini secara mandiri gitu guys ya. Nah, segera manfaatkan promo ini teman-teman ya. Anda tinggal masuk ke website www.pph25.com ya. Website www.pph25.com untuk bergabung ke mini course ini teman-teman ya. Dan ada bonus spesial harga diskon buat teman-teman yang mau jadi membership lifetime kalau lu gabung ke membership ke mini course ini. Oke teman-teman ya. Oke guys, sebelum kita mulai, gue akan sampaikan dahulu informasi ya. Informasi yang kita dapatkan hari ini. Ini baru banget hari ini nih. Wah, ini seru nih. Nah, ini seru nih ya. Ada informasi terbaru. Lapor SPT tidak benar, satu tersangka ditahan kejaksaan ya. Gila ya, semakin menggila nih negara-negara Konoha nih teman-teman ya. Mari kita lihat. Kanwil DJP Jawa Barat 2 menyerahkan tersangka tindak pidana pajak berinisial TH kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi. Pasalnya dia itu tersangka ditenggarai secara sengaja tidak menyampaikan SPT serta menyampaikan SPT yang isinya tidak benar. Jadi mana yang benar nih? Disangka tidak sampaikan SPT atau menyampaikan SPT tapi nggak benar itu? Yang mana yang benar nih? Nggak jelas nih ya teman-teman ya. Nilai kerugian negara yang ditimbulkan oleh perbuatan tersangka adalah 632 juta rupiah. Ungkap Kanwil DJP Jawa Barat 2 dalam keterangan resminya. Akibat perbuatannya, tersangka TH terancam dijatuhi hukuman pidana penjara 6 bulan hingga 6 tahun dan denda sebesar 2 hingga 4 kali jumlah pajak yang kurang bayar sesuai pasal 39 ayat 1 Undang-Undang KUP. Sebelum tersangka diserahkan ke Kejari Bekasi, Kanwil DJP Jawa Barat 2 itu bersama Korwas Polda Metro Jaya telah melakukan pemanggilan terhadap tersangka TH ini ya. Atas kerjasama yang baik antara sesama aparat penegak hukum, dalam kegiatan ini membuahkan hasil dengan diserahkannya tersangka saudara TH, kata Kanwil DJP Jawa Barat 2 ya. Kanwil Jawa Barat 2 berharap penegakan hukum ini dapat menjadi peringatan kepada para pelaku tindak pidana perpajakan lainnya bahwa DJP bersama kepolisian dan jaksa akan terus melakukan penegakan hukum guna mengamankan penerimaan negara. Penegakan hukum yang tegas yang diterapkan pada kasus ini diharapkan dapat memberikan deterrent effect atau daya getar bagi wajib pajak lain yang memiliki niat serupa. Gila ya. Jadi berita seperti ini menurut gue adalah satu berita yang menyesatkan teman-teman ya. Berita ini hanya memuat berita ada orang di penjara, tetapi tidak pernah dijelaskan
Masalahnya apa? Dia salahnya apa? Cuma dibilang kerugian negara 600 juta. Pertanyaannya, bagaimana dia bisa menyebabkan kerugian negara? Bagaimana? Apakah ini pemeriksaan lapangan atau ini pemeriksaan bukper? Kemudian tahun pajak tahun berapa gitu ya. Jadi berita ini hanyalah berita untuk menyesatkan orang, hanya membuat orang ketakutan, tidak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Gitu, ya dong. Kalau lu kasih tahu gua orang itu salahnya apa, tentu gua bisa memperbaiki diri dong, ya kan? Tetapi kan dia nggak kasih tahu orang itu salahnya apa. Kalau orang itu nggak dikasih tahu salahnya apa, tiba-tiba di penjara, lah orang kan bingung. Orang tuh bingung dan takut gitu loh, bukannya patuh gitu loh. Orang nggak akan berpikir, oh gua mau jadi wajib pajak yang patuh ah. Enggak, orang nggak pikir begitu. Orang berpikir ini brengsek nih, si petugas pajaknya nih, brengsek banget nih. Masa orang nggak lapor SPT, kemudian kena periksa, kemudian masuk penjara, kan gitu kan? Kalau gitu berapa banyak orang yang masih masuk penjara gara-gara nggak lapor SPT? Kan banyak banget gitu kan? Nah, jadi sudah jelas teman-teman ya bahwa itu adalah berita yang menyesatkan yang bertujuan untuk menakut-nakuti wajib pajak gitu ya. Dan sayang sekali portal berita seperti di DTC justru ikut meramaikan berita-berita busuk seperti itu ya. Berita yang benar itu harusnya memberikan analisa, memberikan detail, keterangan, rincian. Orang itu ditangkap gara-gara apa, prosesnya bagaimana, tahun pajaknya apa, hitung-hitungannya bagaimana. Sehingga WP-WP yang lain bisa tahu, oh begitu kesalahannya. Kalau gitu gue tidak akan mengulangi kesalahannya sama. Kan begitu. Tetapi kan ini nggak dikasih tahu rinciannya. Masa orang gara-gara nggak lapor SPT kemudian masuk penjara kan tuh omong kosong bisa begitu ya. Tetapi ya begitulah negeri Konoha ya. Berita diciptakan untuk menakut-nakuti orang, bukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Oke teman-teman ya. Oke. Bagi yang mau bertanya silakan dituliskan di kolom komentar teman-teman ya. Saya akan berusaha menjawab. Yang pertama dari Ibu Dewi 17. Malam Pak Wan, malam Bu Dewi. Saya Dewi, mau tanya, WNA yang tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari, wajib lapor rekening bank yang di luar negeri, misalnya Malaysia atau Singapura. Jadi gini Bu, apakah WNA ini sudah membuat NPWP di Indonesia? Nah, seorang WNA yang sudah lebih dari 183 hari di Indonesia, dia boleh memilih apakah dia mau punya NPWP sendiri di Indonesia atau dia tidak membuat NPWP di Indonesia, dia boleh memilih. Nah, kalau dia sudah punya NPWP di Indonesia, maka dia wajib laporkan seluruh harta dia termasuk di luar negeri. Oke? Tetapi kalau dia tidak punya NPWP di Indonesia, maka dia tidak perlu melaporkan harta dia di luar negeri. Kan dia tidak punya NPWP. Kalau nggak punya NPWP, dia nggak usah lapor pajak. Kira-kira seperti itu ya, Bu Dewi ya. Namun kalau dia sudah bikin NPWP, maka dia berlaku seperti warga negara Indonesia. Artinya dia perlu lapor SPT tahunan, artinya di SPT tahunan dia perlu laporkan nilai harta dia termasuk harta dia di luar negeri. Oke. Selamat bantu Bu Dewi 17. Ibu Lisa Mona 1183. Malam kok mau tanya, NPWP orang pribadi dipinjam dan dipakai untuk belanja barang ATK. Apakah bisa pajaknya tarif UMKM-Ko di SPT tahunan jika omsetnya sampai dengan 500 juta per tahun? Jawabannya bisa, Bu ya. Jawabannya bisa, tetapi kan kalau 500 juta masih bebas pajak ya. Masih bebas pajak, jadi nggak ada masalah. Jadi kalau sudah melewati 500 juta, maka dia bisa pakai UMKM. Nah, mengenai NPWP dipinjam atau nggak dipinjam itu kan nggak ada urusan, nggak ada masalah. Yang penting dia bayar pajak, gitu ya. Namun menurut saya, ke depannya Bu, jangan lagi deh. Kedepannya jangan lagi pinjam-pinjam NPWP ke orang lain, jangan juga kita pakai NPWP orang untuk dagang. Intinya, siapa yang punya usaha, dialah yang mesti punya NPWP dan lapor usahanya. Kira-kira gitu. Selamat bantu Bu Lisa Mona. Ibu Septaris 07. Wan, kalau dari April udah kerja di luar negeri, di atas 200 hari, tetapi masih ada penghasilan dari Indonesia. Berarti masih harus bayar PPh pasal 17 setelah PPh yang dipotong di luar negeri dikreditkan ya. Betul, betul Bu Septa ya. Jadi walaupun sudah di luar negeri, selama NPWP-nya itu masih aktif, dia tetap mesti lapor SPT tahunan. Nah, maka seluruh penghasilan dia masih digabung, dihitung PPh-nya, dan boleh dikurangkan dengan PPh yang sudah dipotong di luar negeri ya dengan metode PPh 24. Oke. Selamat bantu Bu Septaris. Bapak I Jeffrey, Pak mertua punya toko A dengan KPP di Wono.
Tapi tahun depan mertua mau ambil alih toko B, di mana toko B ini KPP-nya lain, Gubeng. Apakah bisa? Jawabannya bisa-bisa aja, nggak ada masalah ya. Satu orang itu boleh saja Pak punya beberapa toko ya, itu boleh-boleh saja. Punya beberapa toko dengan beberapa KPP yang berbeda-beda itu tidak masalah. Nanti kan ujung-ujungnya tetap ke induk, ya kan? Ujung-ujung tetap ke induk sehingga nanti bayar PPh-nya langsung ke induk aja deh, biar nggak pusing. Yang penting omsetnya harus di bawah 4,8 M kalau dia mau pakai mau pakai UMKM 0,5%. Kira-kira gitu ya. Oke. Sama teman tuh Pak Jeffrey. Kemudian Bapak Henry Wijaya Kusuma. Nilai gaji atau penghasilan harus selalu sesuai dengan penambahan harta di SPT. Oke. Apakah ini diterapkan bagi seluruh rakyat Indonesia atau dipilih-pilih saja, mengingat banyak pejabat yang hartanya aneh? Menurut saya ini seharusnya diterapkan bagi seluruh rakyat Indonesia, gitu Bapak ya. Namun kalau di negeri Konoha nggak begitu ya. Kalau di negeri Konoha anggota DPR tentu berbeda ya, anggota pejabat beda ya, anggota TNI ya beda, anggota partai ya beda gitu ya. Apalagi petugas pajak ya beda lagi gitu Pak. Tapi di negeri Konoha. Kalau di Indonesia menurut saya semuanya sama. Oke, semua warga negara adalah punya kedudukan yang sama di mata hukum. Sama teman tuh Pak Henry Wijaya Kusuma. Oke. Bapak Jeffrey, tahun depan mau pecah omset. Bolehkah 3 atau 4 PT atau CV berada di satu alamat yang sama? Menurut saya boleh Pak, tetapi harus dipisahkan dari hulu ke hilir. Artinya apa? Walaupun satu toko dikasih pelang, dikasih kaca, atau dikasih triplek, atau dikasih tembok, pokoknya beda ini. Walaupun satu toko nih ya, ada 4 baris, atau ada 4 kaca, atau ada 4 pintu, pokoknya dipisahin dari hulu ke hilir. Barangnya dipisah, rekeningnya dipisah, penjualannya dipisah, pembeliannya dipisah. Dari hulu ke hilir semuanya terpisah. Itu boleh ya, walaupun di satu lokasi yang sama, nggak ada masalah. Mungkin bisa dipecah lantainya, dibagi per lantai atau dibagi per pintu atau bagaimana. Yang tidak boleh adalah dicampur aduk, itu nggak boleh ya, nggak boleh. Kita jangan mau menang sendiri gitu ya. Kita sudah dikasih kesempatan nih, satu tempat boleh beberapa PT, nggak masalah. Tetapi jangan mau menang semuanya gitu ya. Kita mesti mengalah dalam arti kita mesti membagi-bagilah ya. Kita mesti bagi tokonya atau dikasih kaca atau dipisah-pisahin barangnya. Pokoknya kalau mau bikin 3 PT ya kita harus berani ribet untuk 3 PT ini. Dibikin 3 entitas yang berbeda. Gitu Pak ya. Memang ini agak sulit dan agak ribet gitu. Cuman kalau emang mau milih jalan begitu ya harus begitu ya. Selamat bantu Pak Jeffrey. Bapak Henry Wijaya Kusuma. Rumah artis Atalarik Syah dibongkar karena kalah sidang. Padahal dulu sudah ikut PPS. Emang sampai di manakah kekuatan KPP melalui hukum perlindungan terhadap wajib pajak ya? Oke. Ini masih dianalisa lagi Pak ya, masih dianalisa lagi. Jadi PPS itu akan mengamankan orang dari permasalahan pajak, bukan permasalahan perdata ataupun pidana, gitu ya. Jadi undang-undang pajak ya hanya bisa menyelamatkan orang di lingkup perpajakan. Artinya harta itu tidak lagi kena pajak, kira-kira gitu ya. Tetapi kalau kemudian dia kena masalah perdata atau pidana dalam urusan dia dengan orang lain, ya rumah itu bisa disita dan bisa diambil gitu loh. Ya, nggak ada masalah gitu. Karena pajak kan tidak bisa menyentuh atau memaksakan untuk urusan perdata atau pidana. Kira-kira gitu ya Pak Henry. Oke. Selamat bantu Pak Henry Wijaya Kusuma. Ibu Erina Risyadiani. Malam Bu Erina. Izin bertanya, kalau kita punya investasi SDN, cara lapornya gimana? Oke, kalau saya Bu ya, 039 investasi lainnya. Berapa ya? Sorry. Sebentar, saya lihat dulu ya. Saya punya nih datanya nih. Saya 034 ya. Kalau saya kode 034 yaitu obligasi pemerintah. Saya laporkan di bagian harta, kemudian penghasilannya atau bunganya itu dilapor di bagian lampiran 3 di PPh final, di bagian nomor 2 kalau nggak salah ya, yang obligasi, yang kena 10%.
Begitu Bu ya. Jadi SBN kode 034 obligasi pemerintah. Kalau saya begitu. Sama aja sih, nggak masalah. Sama-sama tuh Bu Erina. Ibu Rience 88. Selamat malam kawan. Malam Bu Rience. Saya mau tanya. Misalnya perusahaan dapat insentif dari supplier. Jika perusahaan menggunakan accrual basis, apakah bisa insentif itu di jurnal kepiutang lain-lain? Jawabannya bisa, Bu. Bisa ya. Tetapi kan insentif ini kan kita nggak buka invoice ya. Insentif kan kita nggak buka invoice. Kalau kita nggak buka invoice, maka seharusnya tidak muncul piutang. Gitu. Insentif ini kan semacam hadiah. Nanti kan ketika uang itu masuk, barulah kita jurnal sebagai uang masuk dan pendapatan lain-lain gitu kan. Kalau kita jurnal piutang di awal, berarti kan kita sudah merencanakan ada insentif. Berarti kan kita mesti buka invoice dan buka faktur pajak. Nah, begitu Bu. Jadi kalau saya sih lebih cenderung itu tidak usah buka invoice, nggak usah buka faktur pajak, dan diperlakukan dengan cash basis. Karena kita tidak rencanakan ini. Ini bukan usaha. Kalau bukan usaha, maka seharusnya tidak perlu kita jurnal sebagai piutang di awal. Menurut saya gitu sih. Oke. Nah, sama-sama tuh Bu Rence 88. Ibu Dewi 17. Jika rekening di luar negeri sudah ditutup 2022 dan WNA sekarang menerima surat bahwa ditanyakan ada SPLN dari tahun 2020 ke 2023. Bagaimana kita menjelaskan kepada Dirjen Pajak? Oke, jadi Ibu mesti jelaskan satu persatu gitu Bu ya. Di 2020 dulu. 2020 itu harta masih ada, ya kan? Nah, 2020 harta itu masih ada. Pertanyaannya, harta itu masih ada di 2020, apakah dia sudah laporkan di SPT 2020? Itu dulu nih. Kalau dia belum laporkan di SPT 2020, maka ini masih diselesaikan dahulu di SP2DK 2020. Nah, lanjut 2021. 2021 itu harta masih ada, ya kan? Apakah dia lapor di SPT? Nah, kalau dia lapor di SPT berarti beres. Kalau dia belum lapor di SPT, maka perlu dijelaskan kenapa nggak lapornya. Atau perlu dibayar pajaknya. Tahun 2022, harta itu sudah tidak ada. Tetapi kan harta tidak ada bukan berarti menghilang. Enggak ya, harta itu berubah bentuk. Bisa aja dia berubah menjadi rekening yang lain. Bisa aja dia berubah jadi mobil. Bisa aja dia berubah jadi apartemen atau rumah dan sebagainya. Nah, ini masih dijelaskan kepada orang pajak. Gitu Bu ya. Jadi ada dua penjelasan ya. Penjelasan pertama adalah mengenai harta. Apakah itu harta masih ada atau tidak ada di tahun tersebut? Kalau ada, kenapa nggak dilapor? Nah, yang kedua adalah mengenai penghasilan. Tentu saja pelaporan harta berhubungan dengan penghasilan, ya dong. Nah, penghasilannya di tahun tersebut apakah sudah dilapor dengan benar atau nggak benar? Itu dulu. Kalau penghasilan dilapor dengan benar, maka nggak ada masalah. Tinggal pembetulan laporin harta. Tetapi kalau penghasilan ternyata ada yang belum dilaporkan, maka dia mesti laporkan yang benar. Gitu ya. Nah, teman-teman tuh Bu Dewi 17. Ibu Utik Cingweng. Kok, gimana caranya PBK, PPh final UMKM? Saya salah masukin tanggal. Tanggal atau masa bulan Bu ya. Nah, sejak zaman Cortex Bu ya, PPh final sudah tidak bisa di PBK. Kalau nggak salah begitu ya, sejak zaman Cortex. Jadi untuk tahun 2025 ini, PPh final sudah tidak bisa di PBK. Sehingga Ibu mesti pilih jalur restitusi. Kalau sudah ada restitusi, maka uangnya itu akan bisa kembali ke rekening kita. Masuk ke rekening kita, kemudian Ibu bayar sendiri kembali untuk PPh finalnya. Oke? Jadi Ibu bayar lagi PPh finalnya, sedangkan PBK-nya itu tidak bisa, dan uang yang sudah salah bayar itu Ibu minta restitusi dan akan dikembalikan ke rekeningnya Ibu. Kira-kira begitu. Oke? Semua teman tuh Bu Utik Cingweng. Bapak Ferihat 89. Malam Ko, dapat bukti potong PPh 21. Imbalan pemberitahuan jasa. Apakah perlu bayar PPh lagi? Makasih. Oke. Untuk mengetahui perlu atau nggak perlu bayar, Bapak mesti menunggu sampai SPT tahunan. Gitu Pak ya. Nanti di SPT tahunan, penghasilannya dilaporkan di bagian penghasilan, lampiran 1 halaman 2. Kemudian bukti potongnya dituliskan di lampiran 2 di SPT tahunan ya, orang pribadi. Nah, setelah itu barulah sistem e-form akan menghitung sendiri berapa nilai PPh yang mungkin masih perlu dibayar. Gitu Pak ya. Jadi bisa aja masih ada pajak yang perlu dibayar, bisa juga nggak perlu. Jadi tergantung nanti kondisi bagaimana. Oke, nggak usah khawatir Pak ya.
ambil aja bukti potongnya, nanti tunggu tahun depan, ketika bikin SPT tahunan, Bapak input bukti potong itu. Oke? Semoga teman tuh Pak Very Hard 89. Bapak Yul Semo, malam kok mau tanya, saya orang pribadi, dapat bukti potong pasal 23, jasa ekspedisi 341046. Itu di lampiran 1770 masuk di bagian apa ya? Dan hitungan bayar pajak seperti tahunannya gimana kok? Final bukan kok? Oke, itu bukan final Pak ya. Itu bukan final, satu. Kemudian bukti potong lapor di mana? Bukti potong laporkan di lampiran 2 di bagian kredit pajak dalam negeri ya. Di bagian kredit pajak Bapak laporkan berapa setiap bukti potongnya termasuk PPh 21 dan PPh 23 lapor di situ. Kemudian penghasilannya berapa? Penghasilannya dilaporkan di lampiran 1 halaman 2. Oke, penghasilan di lampiran 1 halaman 2, bukti potong di lampiran 2. Oke, dan ini bersifat tidak final. Nanti di halaman induk akan terhitung berapa PPh yang perlu dipotong, perlu ditambahin lagi untuk pembayaran di SPT tahunan. Kira-kira gitu ya. Semua teman tuh Pak Yul Semo. Bapak Henry Wijaya Kusuma. PTP mengajukan PKP karena memang lawan transaksinya meminta faktur pajak. Oke, kenapa ya kok pakai disurvei oleh KPP? Jawabannya memang gitu aturannya Pak. Ya, memang gitu aturannya. Jadi kita ini negara hukum. Kita tidak bisa bertanya kenapa mesti gini, kenapa mesti gitu. Jawabannya adalah memang hukumnya mewajibkan seperti itu. Jadi petugas pajak kan hanya mengikuti aturan pemerintah gitu ya. Bukannya penerbitan faktur pajak sangat menguntungkan KPP karena bisa mengetahui posisi barang. Betul Pak ya, betul ya. Jadi survei itu bukan untuk mempersulit wajib pajak ya. Survei itu bukan untuk membatalkan PKP orang, bukan. Survei itu hanyalah prosedur yang sudah diatur oleh hukum, oleh undang-undang. Jadi ya udah, dia ikuti aja prosedurnya gitu ya. Nggak ada masalah Pak ya. Ikuti aja prosedurnya, nanti tinggal jawab beberapa pertanyaan aja. Oke. Nah, sama teman tuh Pak Henry Wijaya Kusuma. Bapak Henry Wijaya Kusuma. Jika seseorang menjual emas di toko emas dan hasilnya cuma untuk biaya hidup, apakah toko emas akan lapor ke KPP sehingga akan ketahuan oleh KPP? Jawabannya iya, gitu ya. Kalau toko emasnya benar, maka toko emasnya harus lapor ke pajak, gitu. Tetapi kalau toko emasnya toko emas abal-abal, ya dia nggak lapor, gitu ya. Jadi tergantung toko emasnya Pak. Kalau toko emasnya jujur, betul orangnya, ya selayaknya dia lapor pajak, gitu ya. Tetapi kalau toko emasnya abal-abal, nggak jelas gitu ya, kadang-kadang nggak dilapor, gitu ya. Semua teman tuh Pak Henry Wijaya Kusuma. Bapak Cilemelcan. Apakah jika mengajukan permohonan pengajuan pajak yang sudah dibayar itu akan diperiksa? Apa nih Pak, gimana? Permohonan pengajuan pajak yang sudah dibayar? Mungkin masuk Bapak restitusi ya. Nah, kalau masuk Bapak itu restitusi, apakah akan diperiksa? Itu adalah kewenangan subjektif dari petugas pajak. Ya, pajak sih menjanjikan kalau di bawah 100 juta dia nggak akan periksa, gitu ya. Tetapi apakah betul begitu kita nggak tahu juga. Ya, jadi kewenangan untuk pemeriksaan itu ada di kantor pajak. Dia bebas kok, mau periksa kita boleh, mau tidak periksa juga nggak apa-apa, gitu. Cuman menurut saya kalau nilai kecil ya udahlah, hangusin aja lah gitu ya daripada ngambil resiko gitu ya. Namun kalau Bapak bersedia ambil resiko diperiksa pengajuan restitusi ya nggak apa-apa juga gitu. Lagi pula diperiksa juga nggak apa-apa sih sebenarnya sih. Cuma orang malas aja gitu ya. Oke. Semua teman tuh Pak Clemot Chan. Ibu Utik Chingweng. Ada CV di bidang jasa sudah PKP. Tapi ada lawan transaksi yang tidak mau kasih NIK atau MPWP. Bagaimana cara lapor PPN-nya? Caranya adalah digunggung saja Bu ya. Caranya digunggung saja. Oke. Kalau dia distributor, maka kita mesti minta KTP MPWP-nya. Kalau dia nggak mau kasih KTP MPWP, maka kita gunggung. Kemudian kita kenakan denda 1% buat dia. Karena kan nanti kita akan kena denda nih. Kita sebagai PKP akan kena denda kalau kita terbitkan faktur pajak kepada distributor. Kalau kita digunggung padahal jual kepada distributor. Kira-kira gitu, Bu. Oke. Sama teman tuh Bu Utik Chingweng. Ibu Revalian. Teks amnesti biasanya diumumkan dulu tanggalnya atau tiba-tiba besok ada, Pak? Oke.
Jadi gini Bu ya, TA itu tidak boleh diumumkan jauh-jauh hari, tidak boleh. TA itu harus mendadak. Kenapa? Kalau TA itu diumumkan jauh-jauh hari, maka orang masih punya kesempatan untuk pembetulan SPT. Oke? Orang masih ada kesempatan untuk pembetulan SPT sehingga dia ketika ngikut TA itu sudah bersih. Nah, ini tidak boleh dilakukan ya. Ini yang mesti dicegah gitu. Jadi TA itu tidak boleh jauh-jauh hari, harus diumumkan segera. Kalau bisa malam ini ketok, besok pagi berlaku. Kalau bisa begitu, gitu loh. Karena supaya menghindari orang melakukan tes planning sebelum TA berlaku. Nah, begitu TA diketok, maka mulai saat itu sudah nggak boleh pembetulan. Kan gitu kan? Mulai saat itu sudah tidak boleh pembetulan, sehingga TA itu seharusnya diketoknya itu cepat gitu ya. Cuman ya jangan juga terlalu mendadak juga sih ya. Namun memang selayaknya TA itu tidak sampai lama-lama sih. Nggak sampai diumumkan tuh lama-lama. Nggak. Harusnya langsung cepat. Oke, sama teman tuh Bu Revalian. Ibu Angela Nangin. Malam Pak Awan. Ya Bu Angela, izin tanya, kalau mau jadi kuasa hukum pajak, lebih bagus diajukan sendiri setelah punya sertifikat brevet atau bagusan ikut pelatihan brevet plus KH pajak Pak? Soalnya lumayan mahal Pak. Jawabannya nggak usah Bu, langsung saja Bu, langsung saja Bu. KH kan gratis Bu ya, KH itu kan gratis, jadi nggak usah ikut pelatihan macam-macam, nggak perlu ya, langsung aja daftar aja Bu, daftar ke ini ya, tax court ya, kepada pengadilan pajak. Langsung aja Bu, nggak perlu ya. Kalau mengenai ilmu, Ibu bisa dapat banyak tuh, dari Google ada, dari YouTube ada, dari buku-buku juga ada mengenai ilmu ya. Nah, gitu Bu. Tapi kalau Ibu mau ikut pelatihan brevet ya boleh-boleh aja. Cuman kalau menurut saya tidak terlalu perlu. Oke, teman-teman tuh Bu Angela Nangin. Bapak Dan 9696. Malam Pak Wan. Bila SP2DK setelah dijawab pakai surat, tetapi kantor pajak belum balas, apakah akan naik ke level pemeriksaan? Oke, jawabannya adalah bisa iya, bisa tidak, dan kita harus siap. Oke, jadi bisa terjadi pemeriksaan, bisa terjadi tidak pemeriksaan, dan kita harus siap. Begitu Pak Dans ya. Nah, siapa teman tuh Pak Dans? Nggak usah khawatir Pak ya, dibalas ya sudah, anggap aja sudah beres Pak. Bapak Klemel Chan, permohonan pengajuan pajak yang seharusnya tidak terhutang akan diperiksa. Oh iya, belum tentu Pak ya, bisa iya bisa enggak. Kalau nilai kecil, kemungkinan besar tidak. Gitu. Tapi kalau nilainya besar, ya kemungkinan diperiksa juga ada gitu Pak ya. Jadi intinya pemeriksaan pajak itu adalah kewenangan dari petugas pajak. Dia mau periksa boleh, dia mau nggak periksa juga boleh ya. Tidak ada satu standar yang bisa kita pakai untuk memastikan oh begini tidak akan diperiksa, itu nggak ada standar begitu ya. Jadi bebas, orang pajak itu bebas saja mau-maunya dia gimana. Oke, sama teman tuh Pak Klemer Chan. Ibu Lili Francine, malam kok. Denda penalti di perusahaan konstruksi bisa diakui sebagai biaya kah? Penalti apa ini Bu ya? Penalti apa ini? Apakah ini penalti gara-gara Ibu terlambat melakukan sebuah proyek? Kalau ini iya, menurut saya bisa sih. Menurut saya bisa dibiayakan. Kan itu sehubungan dengan usaha, gitu ya. Menurut saya bisa. Tetapi kalau ini adalah penalti denda pajak, itu tidak boleh ya. Denda PPh, denda pajak itu tidak bisa dikreditkan. Tidak boleh dibiayakan. Kira-kira gitu. Tergantung ini jenisnya apa. Oke. Sama teman tuh, Bu Lili. Bapak Sierra 5151. Kok, jika PTA sudah PKP, tetapi customer tidak mau kasih MPP atau NIK. Solusi gimana? Solusi gampang Pak, Bapak digunggung saja ya. Digunggung saja, tidak usah buka kartu pajak kertas, tetapi digunggung saja. Tetap bayar PPN-nya. Nah, kalau dia adalah distributor, maka Bapak perlu kenakan plus 1%, karena Bapak akan kena denda 1%, gara-gara distributor yang seharusnya buka faktur pajak, tetapi tetap digunggung. Kira-kira gitu Pak. Nah, sama teman tuh Pak Sierra 5151. Ibu Siena, kau mau tanya, bila biasanya kita UMKM dapat pekerjaan sebagai pegawai swasta, KLU-nya perlu diganti. Caranya di konteks gimana ya kok? Atau perlu langsung ke KPP ganti KLU? Oke, yang pertama kalau Bapak mau langsung ke KPP akan lebih bagus ya. Kalau Bapak mau langsung ke KPP akan lebih bagus, pasti berhasil. Kalau Bapak mau di konteks itu juga ada ya. Bapak coba cek di
cek di YouTube ada banyak ya, tata cara untuk mengubah KLU di Cortex. Coba cek ya, saya belum bikin videonya sih. Ada kok, bisa kok. Ada satu menu untuk mengubah KLU. Cuman KLU ini hanya bisa diubah kalau Bapak sudah update OSS-nya. Jadi Bapak mesti update ke OSS untuk mengupdate Bapak punya KBLI. Kalau KBLI sudah diupdate, maka akan bisa update KLU-nya di Cortex. Kira-kira begitu Pak ya. Nah, oke. Teman-teman tuh Pak, Ibu Siana. Bapak Sony 911. Saya dulu kerja, dipotongnya PPh 21, tidak punya MPWP. Sekarang mau jual rumah, wajib MPWP ya? Oke, jadi gini Pak. Bapak datang dulu ke notaris, bilang saya mau jual rumah. Oke, rumahnya di sini, alamatnya di sini, sertifikatnya ini. Apakah bisa saya tidak pakai MPWP? Nah, kalau orang pajak bilang, oh bisa, tidak pakai MPWP, maka beres, Bu ya. Tetapi kalau orang notaris bilang harus pakai MPWP, ya sudah, Bapak pakai MPWP, ya. Bapak pakai MPWP, kemudian Bapak lapor SPT tahunan, tunjukkan sudah lapor rumah tersebut. Nah, Bapak mesti lapor mundur nih, SPT 2024 ya. Lapor bahwa Bapak punya rumah tersebut, barulah Bapak bisa lapor MPWP-nya tersebut ya. Lapor penjualan harta rumah tersebut. Kira-kira gitu Pak ya. Intinya datang ke notaris. Notaris yang akan menentukan Bapak perlu atau nggak perlu punya MPWP. Okay. Sama teman tuh Pak Sony 911. Bapak Mi Black 12. Malam Pak Mi Black. Di Cortex, perusahaan itu tercantum omset lebih dari 4,8 M. Padahal kami masih di bawah 4,8 M dan tidak bisa diedit. Kami sudah ke kantor pajak, namun dijelaskan masih dalam proses. Makasih kok. Jawabannya tidak masalah Pak ya, tidak masalah, biarkan saja, memang seperti itu ya. Memang sistem Cortex itu masih kacau balau ya, masih jelek banget, masih kacau balau, nggak usah pusing. Nggak usah pusing ya. Memang itu kesalahan sistem Cortex dan nanti Bapak akan berubah sendiri kok. Kayak gue begitu ya, gue sudah berubah sekarang. Awalnya di atas 4,8 M, sekarang sudah berubah jadi di bawah 4,8 M. Jadi nggak usah khawatir, biarin saja Pak, nggak usah pusing. Teman-teman tuh Pak Mi Blank 12. Bapak M10 168, Pak mau tanya. Jika WP sudah meninggal, apakah MPWP otomatis tertutup sendiri atau harus diurus penutupan MPWP? Terima kasih banyak sebelumnya. Jawabannya adalah tidak otomatis, Pak ya. Ketika orang meninggal, tidak otomatis MPWP dicabut ya. Bapak sebagai ahli waris atau anaknya atau istrinya tetap harus mengajukan permohonan pencabutan MPWP di kantor pajak. Dan ingat, pencabutan MPWP akan ada pemeriksaan. Oke, sama teman tuh Pak M10 168. Bapak Yulsemo, jika OP sudah meninggal, asetnya diwariskan kepada anak tahun 2025. Baiknya, proses penghapusan MPWP kapan ya Oke. Menurut saya gini Pak, menurut saya lapor dulu SPT 2025 dengan kondisi harta sudah nol semua. Nah, kemudian di awal 2026 barulah mencabut MPWP-nya. Gitu. Karena kan pencabutan MPWP akan ada pemeriksaan ya. Nah, ketika dia periksa, yang diperiksa adalah SPT 2025 yang kondisi harta sudah nol semua. Gitu. Kalau sekarang dia mencabut MPWP, maka pemeriksaan itu untuk 2024 kan. Nah, di 2024 kan masih ada harta tersebut ya. Karena kan dia baru diwariskan di 2025. Kira-kira gitu Pak ya. Jadi lapor dulu SPT 2025, kondisi masih sudah nol semua, barulah cabut MPWP di 2026. Nah, akan lebih bagus lagi kalau dia ikut tes amnesti 2025 nanti ya. Kalau TA itu ada, dia ikut akan lebih bagus. Oke? Nah, teman-teman tuh Pak Yulsemo. Oke, Bapak Utik Chingweng, Ibu ya. Ada WPOP punya 2 salon. Apakah penghasilan kedua salon digabung dulu, baru dihitung PPh finalnya, atau masing-masing salon dihitungnya? Jawabannya digabung saja, Bu. Digabung aja, ya. Jadi, biar nggak usah pusing ya. Orang pribadi yang punya beberapa toko atau beberapa cabang usaha, digabung semua aja. Digabung semua, dihitung PPh-nya, kemudian bayar 0,5% setelah melewati 500 juta. Kira-kira gitu, biar nggak usah pusing. Oke. Teman-teman tuh, Bu Itik Chingweng. Ibu Erina Risyadiani, apakah dividen atas investasi SBN-nya perlu dilaporkan Oke, jawabannya perlu dilapor Bu ya, tetapi SBN tuh nggak ada dividen Bu ya. Mohon maaf nih.
SBN itu tidak ada dividen. Kalau dividen itu tuh mungkin yang Ibu masukkan adalah reksadana atau saham. Kalau saham itu betul ada dividen dan itu perlu dilaporkan. Kalau Ibu investasikan maka tidak kena pajak, lapor di e-reporting dan lapor di lampiran 3 sebagai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Tetapi kalau Ibu tidak investasi, maka dividennya dilapor di lampiran 3 bagian PPh final dan dibayar PPh finalnya 10%, ya. Tetapi dividen hanya berlaku untuk saham, ya. Atau mungkin reksadana. Tetapi SBN tuh nggak ada dividen, ya. SBN tuh hanya ada bunga atau imbal balik lah istilahnya gitu ya. Tetapi bukan dividen. Dividen hanya berlaku untuk saham. Oke. Sama teman tuh Bu Erina. Ibu R. Sonia SM. Malam, tanya ya, bila beli rumah masih pakai uang muka, apakah rumah bisa diakui di harta pada SPT tahunan? Jawabannya bisa ya. Lunasnya baru 2 tahun lagi. Jawabannya bisa. Dari sekarang rumah itu sudah harus dilapor dengan nilai full. Kemudian muncul hutang di bawah. Ya, di lampiran 4 SPT tahunan kita, di bagian hutang itu muncul hutang, yaitu nilai yang masih terhutang, nilai pokoknya saja. Oke, jadi contoh rumahnya mungkin anggaplah rumah senilai 600 juta gitu ya. Ibu sudah bayar 200 gitu ya. Berarti kan 600 dinilai bagian harta dan hutangnya ada 400. Nah, begitu. Sehingga harta bersihnya adalah 200, yaitu senilai yang kita bayarkan. Kira-kira gitu Bu Sonia. Oke. Sama teman tuh Bu Sonia SM. Bapak Yulsemo, kok mau tanya lagi. Orang pribadi cicil rumah, lalu meninggal, diwariskan kepada anak. Rumah itu dijual, lalu lapor di SPT anak, caranya gimana kok? Karena berkas masih atas nama developer, bukan orang tua. Tidak ada masalah Pak ya? Tidak ada masalah. Masalahnya di mana? Masalahnya apa? Jadi contoh nih. Awalnya si orang tua lapor rumah senilai 1 miliar. Kemudian ada hutang senilai 300 juta deh gitu ya, hutangnya ya. Nah, ya udah, begitu berpindah ke anak, ya anak mengakui rumah 1M, kemudian hutang juga sama 300 juta gitu kan. Nah, kemudian rumah itu dijual, ya tinggal dihitung aja, tinggal dihitung apakah ada keuntungan nggak. Kalau ada keuntungan kan berarti harta dia bertambah, kalau rugi berarti harta dia turun gitu. Tetapi jual rumah biasanya sih sudah kena PPh final, jadi nggak ada masalah. Pajaknya sudah dihitung oleh developer. Gitu sih Pak. Oke. Sama teman tuh Pak Yosemo. Bapak Mi Black 12. Malam kok, malam Pak Mi Black. Kalau di Cortex perusahaan tercantum omset 4,8 M. Padahal masih di bawah, sudah ke KPP. Katanya masih proses rubah data. Apakah nanti bermasalah kok? Makasih kok. Jawabannya tidak masalah Pak ya, tidak masalah, nggak usah khawatir. Di dalam Cortex itu memang sering salah ya, sering error, sering salah. Nggak ada masalah sih. Itu nanti akan berubah sendiri kok. Nanti akan berubah sendiri, nggak usah takut. Oke. Semua teman tuh Pak Mi Blank 12. Ibu Dewi 17. Malam Pak Awan, saya boleh tanya, teks amnesti untuk tahun ini ada diadakan nggak ya Pak? Kita masih menunggu Bu ya, kita masih menunggu. Katanya sih ada, katanya ya, tetapi masih belum jelas, masih belum jelas. Kita tunggu saja ya. Kalau ada ya pasti akan heboh kok, pasti akan rame. Kita tunggu aja. Oke. Sama teman tuh Bu Dewi 17. Bapak Henry Wijaya Kusuma. Apakah ada undang-undang terbaru yang mengatur pelarangan PBK? Ada Pak ya di PMK 81 kalau nggak salah ya, PMK 81 2024. Kalau memaksa restitusi kan rawan pemeriksaan. Bagaimana ini? Ada Pak ya di PMK 81 tahun 2024, di situ ada satu pasal yang menjelaskan mengenai PBK ini. Memang sistem Cortex ini agak kacau. Mungkin dia pengen mempermudah aja sih, karena PBK itu mungkin agak susah ya bagi dia untuk melakukan rekonsiliasi. Ya udah, daripada PBK ya udah gue balikin duitnya ya, gue balikin duitnya, lu bayar lagi, kira-kira gitu ya prinsipnya yang terbaru ini ya gitu. Apakah rawan pemeriksaan? Gue rasa nggak juga ya, karena kalau nilai kecil ya malas lah mereka periksa kita gitu sih. Oke, ikut aja Pak aturannya Pak ya, saya rasa nggak masalah juga sih. Oke, teman-teman tuh Pak Henry Wijaya Kusuma. Bapak Ardilel, malam kok mau tanya, apakah surat paksa bisa dibayar di angsur atau dibayar pokok pajaknya saja dahulu? Jawabannya bisa. Bapak mesti koordinasikan dengan tim pemeriksa pajaknya, dengan orang pajak yang mengirim surat paksa. Oke?
Orang pajak yang kirim surat paksa, Bapak mesti kasih tahu dia, Pak, saya mau mengajukan pengangsuran, bagaimana prosedurnya? Nah, nanti dibantu sama dia. Oke? Bisa kok, bisa. Tapi dikomunikasikan dulu, Pak ya. Jangan tiba-tiba Bapak bayar, tetapi nyicil ya. Bapak mesti deal dahulu, mesti komunikasi dahulu dengan orang pajaknya. Oke? Semua teman tuh, Pak Adil. Bapak Wilson Wolf. Malam kok, malam Pak Wilson. Minta saran atau tipsnya dong. Jadi beberapa waktu lalu saya di WA oleh AR tanpa surat untuk klarifikasi temuan rekening bank yang tidak saya rinci di SPT. Dengan inisiatif sendiri segera saya datang ke terpotong Pak ya, datang ke KPP ya. Datang ke KPP untuk menjelaskan bahwa harta itu saya masukkan dalam kode harta yang lain. Setelah itu saya kira masalah selesai. Minggu depannya, saya chat AR untuk perbaikan SPT-nya. Tapi tiba-tiba dijawab kalau dia berharap saya ada kurang bayar dan minta saya ke KPP lagi untuk ketemu sama atasannya mengenai jumlahnya. Mohon saran apa yang harus saya siapkan atau lakukan ya agar tidak berkepanjangan. Oke, jadi gini Pak. Kalau Bapak bersedia bayar pajak, ya, Bapak tentukan jumlahnya. Bapak mau bayar berapa? Bapak mau nyumbang berapa buat Prabowo? Kira-kira gitu ya. Bapak mau nyumbang berapa nih? Mau nyumbang 1 juta, atau 2 juta, atau 3 juta? Ya silakan aja. Mau nyumbang 10.000 juga boleh, 20.000 juga boleh. Nah, Bapak bilang kepada si orang pajak, Pak orang pajak, Pak AR, saya bersedia menyumbang, tetapi 20.000 aja. Oke nggak? Kalau oke, kita beresin. Kalau nggak oke, lu maunya apa? Nah, kira-kira gitu, Pak ya. Kalau saya sih, saya nggak ya. Kalau saya sih, saya langsung pembetulan, saya kirim surat penjelasannya, ya udah gue lupain aja begitu sih. Kalau saya sih malas yang aneh-aneh begitu ya. Tetapi kalau Bapak berniat baik, mau menyumbang, mau bantuin negara, ya bolehlah Bapak siapkan uangnya, kasih tahu dia saya bersedia bayar sekian, ya udah tolong diberesin, udah gitu aja. Gitu sih Pak. Nah, sama teman tuh Pak Wilson Wolf. Bapak Mr. Runback, Om, CV wajib lapor tiap bulan ya? CV itu lapor PPh 21 tiap bulan, PPh 22, 23, 42 tiap bulan apabila ada yang mau dilaporkan ya. Kalau dia tidak ada yang mau dilaporkan, contohnya dia tidak punya pegawai, maka dia tidak usah lapor PPh 21. Dia tidak ada bayar jasa, tidak ada potong PPh 23, maka dia nggak usah lapor. Nah, gitu ya. Jadi intinya bulanan itu perlu dilapor apabila ada data yang mau dilaporkan. Gitu. Kalau nggak ada data yang mau dilaporkan, maka nggak usah lapor. Gitu ya. Nah, langsung lapor tahunan. Sama teman tuh Pak Runback. Tetapi ingat ya, akunting wajib ya. Akunting tetap wajib dibikin tiap hari. Ada yang dari CV upgrade jadi PT ya Om. Lalu CV tutup ya. Jawabannya ada, tetapi bukan CV upgrade ke PT ya. Tidak ada yang namanya CV upgrade ke PT itu nggak ada. Yang ada adalah CV-nya dimatikan, kemudian dia buka PT baru. Nah, itu betul ya. Jadi CV-nya itu dibiarkan mati sendiri atau dimatikan, kemudian PT-nya buka baru, buka sendiri dari baru, gitu ya. Tetapi bukan CV upgrade ke PT itu tidak, atau CV menjadi PT itu tidak, gitu ya. Nah, semua teman tuh Pak Runback, Mr. Runback. Bapak Mr. Runback, kalau cuma buka kafe, omsetnya 5 miliar. Perlukah buka CV? Bebas Pak, bebas ya. Dia mau tetap di orang pribadi boleh, mau buka CV boleh, mau buka PT juga boleh. Jadi bebas aja. Kalau saran saya sih, sudah omset miliar-miliaran, alangkah baiknya buka CV atau PT, supaya jelas nih, akuntingnya jelas, gitu ya. Pembukuannya jelas, pajaknya jelas, gitu. Oke, teman-teman tuh Pak Runback. Bapak Mr. Runback, kalau udah bayar pajak CV, apakah masih perlu bayar pajak pribadi? Jawabannya tidak perlu lagi apabila penghasilan pribadi dia itu hanya semata-mata dari CV sebagai prive. Tetapi kalau pribadi ini masih punya usaha dagang sendiri, atau dia punya kerja di sebuah perusahaan, atau dia punya penghasilan lain, ya maka dia mesti hitung lagi pajak pribadinya, gitu ya. Tetapi kalau pribadi ini hanya punya satu CV doang, penghasilan dia murni dari CV doang sebagai prive, maka si pribadi nggak usah bayar pajak lagi. Kira-kira gitu ya. Nah, makasih Om, sama-sama Pak Runback, Mr. Runback. Terima kasih, sama-sama. Lanjut, Ibu Valian Shop. Pak, estimasi biaya bantu lapor pajak UMKM OP di Pajak Smart mulai dari berapa ya? Kalau saya sih SPT pribadi nggak mahal sih Bu ya. Coba Ibu DM aja nanti Bu. DM aja.
Cuma setahun sekali sih lapor SPT tahunan. Nanti Ibu DM aja. Nggak mahal sih SPT kita. Ya, normal-normal aja lah. Oke, teman-teman tuh Bu Valiant Shop. Di DM aja, Bu. Oke. Ibu Lili Francine, aset di lapangan untuk perusahaan konstruksi bisakah dicatat sebagai aset kantor? Ulang-ulang Bu ya. Aset di lapangan untuk perusahaan konstruksi bisakah dicatat sebagai aset kantor? Saya rasa boleh-boleh aja Bu ya. Menurut saya boleh-boleh aja sih. Yang penting tuh berhubungan dengan usaha ya. Berhubungan dengan usaha. Boleh-boleh aja sih. Oke. Sama teman tuh Bu Lili. Ibu Valiant Shop, UMKM, apakah rekeningnya harus dipisah juga dengan pribadi, Pak? Jawabannya tidak wajib ya, tidak wajib. Namun alangkah baiknya usaha dengan urusan rumah tangga itu dipisah. Supaya apa? Supaya ketika ada pemeriksaan pajak kita mudah. Gitu ya, mudah untuk memisahkannya gitu. Kalau bisa begitu ya. Nah, teman-teman tuh Bu Valiant Shop ID. Ibu Susan 9053. Kok tolong tanya, apakah wajib pajak yang sudah meninggal dan NPWP belum ditutup bisa ikut TA? Nah, seharusnya nggak bisa Bu ya, semestinya nggak bisa. Tetapi apabila NPWP dia belum tutup dan tiba-tiba besok muncul TA, saran saya ikutin TA Bu, nggak usah pusing. Ikut saran saya ya. Nah, semestinya nggak bisa ya, semestinya ya, kan orang meninggal mana bisa dia ikut TA gitu kan. Tetapi kalau memang TA tiba-tiba ada besok, mending ikutin Bu. Nggak usah pusing, lapor aja nilai-nilai kecil aja gitu. Yang penting ikut TA gitu ya. Setelah ikut TA baru tertutup NPWP-nya gitu. Oke. Teman-teman tuh Bu Susan 9053. Lanjut Bapak Chen Mariana, Ibu ya. Pak, apakah omset bisa kita bagi ke anak 22 tahun dan belum punya NPWP? Jawabannya bisa ya. Untuk mengecilkan beban pajak. Apakah bisa dipermasalahkan? Jawabannya bisa ya. Jadi bisakah pecah omset ke anak? Ya bisa-bisa aja. Bisakah jadi masalah? Ya bisa-bisa juga gitu. Nah, jadi gimana caranya? Caranya adalah Bapak harus betul-betul memisahkan. Kalau omset jualnya dipisah, maka pembeliannya pun dipisah. Kalau pembelian dipisah, penjualan dipisah, maka rekeningnya pun dipisah. Kalau rekeningnya dipisah, berarti kan barangnya juga dipisah. Oke, jadi rekening barangnya, belinya, jualnya, semuanya dipisah. Dengan begitulah Bapak akan lebih aman. Begitu Pak ya, Ibu ya. Jangan sampai omsetnya dipisah, tapi rekeningnya masih bercampur ke mamanya atau bapaknya, itu nggak boleh ya. Ataupun pembelian dan penjualan harus dipisah semua. Oke, teman-teman tuh Bu Chen Mariana. Bapak Rian Mahendra, malam kok numpang tanya. Kalau download bukti potong PPh 21, bagaimana caranya ya? Senior saya minta. Oke, ini mau minta PPh 21 tahunan atau bulanan, Pak? Oke, kalau tahunan, minta kepada HRD perusahaan, ya. Untuk mencetak bukti potong A1 tahunan, tinggal masuk ke menu ini, menu e-Bupot PPh 21 ya. Di menu laporan PPh 21, di situ ada A1 semua karyawan, tinggal dicetak dari situ. Oke. Kalau bulanan itu sudah tidak bisa. Kalau bulanan itu mulai 2025 ini sudah tidak bisa lagi mencetak bukti potongnya. Jadi hanya bisa cetak yang tahunan saja. Tahunan diambil di menu e-Bupot PPh 21 ya. Oke. Teman-teman tuh Pak Rian Mahendra. Bapak Pro Anok 123. Jika pewaris tidak pernah lapor SPT dan tidak pernah bayar pajak, pelunasan pajak pewaris apakah bisa lewat teks amnesti? Bisa nggak ya? Oke. Menurut saya sih bisa-bisa aja Pak ya. Menurut saya sih bisa ya. Jadi gini aja. Nanti ikut TA-nya melalui si anak. Udah gitu aja Pak. Nanti ikut TA, kalau TA-nya ada, nanti lapor TA melalui si anak. Jadi si anak mengakui itu harta punya dia saja. Gitu ya, tinggal dia bayar TA-nya beres. Gitu Pak ya. Jadi jangan lagi ikutkan TA pakai nama si almarhum gitu. Langsung si anaknya aja, si ahli waris aja. Si ahli waris langsung mengikutkan TA atas harta tersebut. Gitu ya. Nah, teman-teman tuh Pak Pro Anok. Bapak Yulsemo, apakah boleh hapus NPWP WP yang meninggal, lapor nihil 5 tahun dulu supaya menghindari diperiksa? Boleh Pak, boleh ya.
Apakah ikut TA saat penghapusan jadi lebih aman? Setuju Pak ya, setuju. Mending ikut TA dahulu, setelah ikut TA baru cabut. Nah, kalau sudah ikut TA baru cabut NPWP, maka akan lebih aman karena pemeriksaannya itu terjadi nggak ada pemeriksaan gitu ya, nggak ada kalau sudah ikut TA ya. Kira-kira gitu. Oke. Nah, semoga tuh Pak Yulsemo. Bapak Julia, Ibu Yulia Michalea. Pak, jika salah bikin e-billing, lalu bikin lagi e-billing yang benar, apakah tidak masalah? Jawabannya boleh-boleh saja. Karena di Cortex masih terdeteksi ID billing yang masih harus dibayar begitu, Pak. Oh, oke. Saya rasa nggak apa-apa, Bu. Saya rasa nggak apa-apa ya. Ibu cukup bayar ID billing yang benar saja. ID billing yang salah nggak usah dibayar. Kira-kira gitu. Oke. Semua teman tuh, Bu Julia Michaela. Ibu Chen Mariana, Pak, untuk tarif 0,5%, apakah masih berlaku di tahun 2025? Jawabannya masih berlaku ya. Bagi WP yang sudah aktif 7 tahun, jawabannya masih berlaku ya, karena ada diperpanjang sampai Desember 2025 ya. Diperpanjang 1 tahun sampai Desember 2025. Oke, teman-teman tuh Bu Chen Mariana. Bapak Dadan Cahyadi, aku dapat SP2DK nih, tetapi isinya suruh pembetulan aja sih. Gimana ya? Nggak apa-apa, Bu. Pak ya. Kalau gitu ya tinggal pembetulan aja ya. Tinggal pembetulan aja, nggak ada masalah. Oke. Tinggal pembetulan yang laporin yang benar. Oke. Semua teman tuh Pak Dadan Cahyadi. Bapak Andrea Nasuria. Untuk Bapak Ibu Mariana ya, menurut saya akan jadi pertanyaan uang yang masuk ke anak atas transaksi apa. Oke, thank you Pak Andre. Bapak Henry Wijaya Kusuma, kalau TA itu dadakan, nasib baik bagi panitia TA beserta kroni dan keluarga yang mengumumkan TA, karena mereka ada kesempatan pembetulan SPT masing-masing. Setuju. Makanya ya, informasi sangat penting sekali ya. Semua teman tuh Pak Henry. Bapak Yulsemo, jika cicil rumah dan tidak tahu bunga floatingnya, jadi tidak tahu total hutangnya, cara lapor SPT gimana kok? Oke, gampang Pak ya. Yang mesti dilapor sebagai hutang adalah nilai pokok hutang saja, tidak termasuk bunga. Oke? Nah, jadi kan Bapak tahu dong berapa nilai pokok hutangnya, gitu Pak ya. Jadi, lapor hutang selalu lapor pokoknya saja, tidak usah termasuk bunga. Oke? Teman-teman tuh Pak Yulsemo. Bapak Sierra 5151, perihal PT yang sudah PKP, tetapi faktur pajak digunggung karena customer nggak mau kasih KTP NPWP. Apakah ini rawan pemeriksaan nggak Makasih Jawabannya bisa iya, bisa enggak ya. Jadi menurut saya sih nggak usah pusing ya. Bisa iya pemeriksaan, bisa juga nggak pemeriksaan. Jadi nggak usah pusing. Jadi kita harus selalu siap dengan pemeriksaan ya. Oke. Nah, teman-teman tuh Pak Sierra 5151. Bapak Wilson Wolf, saya sudah bilang mau langsung PB ya, pemindah bukuan ya, tetapi diminta sama dia untuk tunjukin dulu sebelum submit PB dan ke KPP untuk jumlah kurang bayarnya. Menyampaikannya bagaimana ya? Nggak apa-apa saya bayar dikit-dikit. Oh, ya udah Pak, nggak masalah ya. Bilang aja, Bapak AR atau Ibu AR, saya bersedia bayar senilai segini. Nah, Ibu atur aja bagaimana caranya, gitu ya. Intinya saya mau bayar. Oke, nah, semua teman tuh Pak Wilson Wolf. Ibu Dewi 17, malam Pak Awan, saya mau tanya lagi. Kalau rekening di luar negeri diperiksa, bisakah diperiksa bank statement kita per bulan atau khusus akhir Desember saja? Jawabannya suka-suka orang pajak Pak ya, Bu ya. Jadi kita nggak usah pusing. Apa yang ditemukan oleh orang pajak, apa yang dia temukan, maka kita menjawab seperti yang dia temukan. Udah gitu aja. Kalau udah ketemu Desember ya Desember aja. Kalau udah ketemu 1 bulan, 1 tahun, ya udah 1 tahun kita jawab gitu ya. Jadi orang pajak bisa aja periksa hanya Desember doang, bisa juga periksa seluruh tahun juga bisa. Dia punya kewenangan itu. Oke. Nah, teman-teman tuh Bu Dewi 17. Bapak Wilson Wolf. Lalu, enakan saya bayar dimasukin ke pendapatan omset tahunan yang dinaikin. Tadi mengenai Pak Wilson ya. Pak Wilson mengenai tadi apa tadi ya? Lupa saya, mohon maaf. Pak Wilson. Oke, ikuti aja AR-nya Pak.
ikuti AR-nya. Jadi intinya saya bersedia bayar pajak, nilainya sekian. Nah, Bapak AR tolong bantu urus gitu ya. Ibu AR tolong dia bantu urus. Udah gitu, Pak, nggak usah pusing ya. Sama bantu Pak Wilson Wolf. Ibu Dewi 17. Bisakah kita diminta transaksi per bulannya, Pak? Jawabannya bisa ya, bisa saja. Orang pajak itu bebas ya, dia mau minta apapun suka-suka dia. Ya, nah menurut saya, kalau saya sih saya nggak mau kasih gitu ya. Saya hanya akan menjawab sesuai dengan data yang dia miliki. Kira-kira gitu. Selamat bantu Bu Dewi 17. Ibu Revalian. Kemarin sudah DM Pak, belum dibalas. Mohon maaf Bu ya, mohon maaf. Coba nanti saya cek Bu ya. Mohon maaf ya Bu ya. Nanti saya cek ke DM ya. Kadang-kadang agak lama ngecek DM. Oke, thank you Bu ya. Nanti saya cek ke DM. Thank you Bu Revalian. Bapak Revalian Shop ID. Sudah DM kemarin Pak, belum dibalas. Oh ya, mohon maaf Bu ya. Mohon maaf ya. Nanti saya cek ke DM ya. Bapak Andre Nasuria. Apakah LPD, Lembaga Pengkreditan Desa, memberikan informasi ke pajak perihal uang yang disimpan di LPD? Menurut saya iya ya. Apabila itu lembaga negara, maka sudah pasti datanya pasti diambil oleh pajak, udah pasti, gitu ya. Karena orang pajak tahu nih, di situ ada uang berkumpul, pasti orang pajak mau tahu isinya. Kira-kira gitu ya. Semoga bantu Pak Andre. Bapak Edwin Murtejo, malam suami istri punya 1 MPWP. Omsetnya CV suami itu 3 miliar. Omsetnya CV istri juga 3 miliar. Oke. Untuk PPh-nya, apakah masih dapat potongan 50% kalikan 22%? Seharusnya masih ya, karena 2 badan usaha yang berbeda. Oke. Jawabannya betul ya, masih dapat ya. Jadi, walaupun dia masing-masing punya CV, tetapi kan sudah MPP yang berbeda nih, sudah 2 buah CV yang berbeda, maka 2 CV ini akan masing-masing dapatin fasilitas yang 50%. Dapat kok, menurut saya dapat. Oke. Sama-sama tuh Pak Edwin Murtejo. Bapak Chen Mariana, Ibu ya. Pak, kalau sudah daftar NPPN, apakah masih bisa pakai 0,5% di tahun 2025 TRIMS? Jawabannya masih bisa Bu ya. Seseorang pribadi yang sudah daftar surat NPPN itu tetap bisa menggunakan PPh final 0,5% ya, nggak ada masalah. Sama-sama tuh Pak Ibu Chen Mariana. Bapak Yosemo, makasih banyak lancar terus rezekinya makasih Pak, sama-sama lancar-lancar Pak. Bapak Valian Shop ID, Pak, saya kan belum pernah bayar pajak. Omset sudah tembus 500 juta 4-5 tahun lalu. Nanti mulai lapornya pas ada tes amnesti. Apakah bisa biar sekalian ikut TA? Jadi begini Pak, tergantung hartanya. Kalau hartanya sudah besar, alangkah baiknya Bapak lapor mundur dulu. Lapor mundur, nanti TA tinggal bersihin, gitu ya. Kalau Bapak mau langsung ikut TA semua, juga boleh. Nah, tergantung TA-nya nih. TA-nya kapan adanya, kira-kira gitu. Nah, kalau memang ada harta, lumayan, alangkah baiknya lapor mundur dulu, baru ke TA. Oke, sama-sama tuh Bu Valian Shop ID. Bapak Pro Nop 123. Pas final 12,5% masih berlaku nggak? Jawabannya masih ya, masih berlaku. Kalau TA, tarifnya lebih mahal, lebih baik TA atau pas final. Jadi gini Pak, ketika TA berlaku, itu pas final dihentikan dahulu. Ya, pas final akan dicabut dahulu. Nah, setelah TA selesai, barulah pas final kembali berlaku. Oke? Atau bisa aja pas final dibatalkan. Ya, bisa aja pas final dihentikan, kemudian TA doang yang ada gitu ya. Jadi nggak usah pusing Bu. Pak, kalau menurut saya sih kita wait and see lah. Kita wait and see karena ini bentar lagi nih kan sudah masuk bulan Juni, seharusnya tidak lama lagi kalau memang TA itu betul ada ya. Gitu. Santai aja lah Pak, nanti aja. Oke. Selamat bantu Pak Pro Nov. Bapak Wilson Wolf. Satu lagi Pak. Cara menolak kalau diminta mutasi rekening bank gimana ya? Cara nolak gimana? Caranya adalah Bapak AR, Ibu AR, mohon maaf, saya tidak pembukuan. Karena saya tidak pembukuan, saya tidak bisa mempertanggungjawabkan isi rekening bank saya. Sehingga saya tidak bisa memberikan mutasi bank saya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, Bapak AR punya data apa mengenai keuangan saya? Kalau Bapak AR punya data mengenai keuangan saya akan jawab sesuai dengan data yang Bapak punya. Kira-kira gitu. Oke? Nah, teman-teman tuh Pak Wilson Wolf.
Bapak Wilson Wolf. Kalau kita akad di notaris, apakah datanya akan dilaporkan ke kantor pajak juga ya? Jawabannya iya ya. Semua yang ada di notaris maka otomatis pajak itu tahu ya. Semua yang sudah dinotariskan, diaktekan itu orang pajak otomatis tahu. Oke. Teman-teman tuh Pak Wilson Wolf. Ibu Febri Damayanti, Pak, gimana cara buat notaretur kalau saya bukan PKP? Oke. Kalau bukan PKP, maka Ibu tidak usah bikin di faktur pajak, Ibu tinggal bikin notaretur biasa ya, tinggal bikin di Excel aja atau di dokumen Word gitu, tinggal di print, notaretur kirim ke mereka gitu ya. Atau mungkin dari pihak supplier sudah ada notareturnya, sudah ada formatnya, tinggal kita isi kirim ke mereka gitu ya. Jadi Ibu tinggal tidak perlu masuk ke dalam e-faktur, nggak perlu. Oke? Semua teman tuh Bu Febri Damayanti. Bapak Andre Nasurya, thank you kok. By the way, ikut seminar tanggal 27, saya ikut Pak ya. Bapak kalau mau ikut, mari bergabung Pak ya di P5I. Teman-teman juga mau bergabung juga boleh ya. Tanggal 27 saya ikut. Oke. Thank you Pak Andrea, sampai jumpa di sana Pak. Oke. Kemudian Bapak Wilson, makasih Pak, sehat selalu. Makasih Pak Wilson sama-sama ya. Oke teman-teman ya, kebetulan sudah jam 9 lewat nih ya. Terima kasih teman-teman sudah bergabung. Kita akan live lagi setiap hari Senin jam 8 malam. Oke teman-teman semua, makasih Pak Wilson, Pak Wijaya, dan teman-teman semua. Selamat malam semuanya. Mari.